Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Dan mari kita mendengarkan renungan harian edisi 16 Agustus 2025. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas pagi yang baru ini, untuk setiap nafas dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kembali merenungkan firman-Mu. Sebelum kami membuka dan membaca sebagian kecil daripada firman-Mu, kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami, bimbing hati dan pikiran kami, agar siap menerima setiap ajaran yang berasal daripada-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu dapat dicurahkan kepada kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan benar, dan menghidupinya dalam setiap langkah kehidupan kami hari ini. Kami serahkan waktu renungan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 12. Tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu, hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil, berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu, demikian mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil, berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu tetap menolak. Kisah jatuhnya patung Dagon di hadapan tabut Allah adalah gambaran dramatis bahwa Tuhan tidak bisa disamakan dan dikalahkan oleh ilah-ilah atau Allah-Allah atau Tuhan-Tuhan buatan manusia. Menurut mitologi kuno pada saat itu, Dagon adalah dewa kesuburan dari ayah dewa Baal yang disembah oleh orang-orang Filistin. Kekalahan Israel di medan perang dianggap oleh orang Filistin sebagai kemenangan Dagon. Orang Filistin mengira bahwa keberhasilan mereka merebut tabut adalah tanda bahwa Dagon telah mengalahkan Allah. Mereka lupa Allah bukanlah dewa yang bisa dikalahkan. Dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa atas segala bangsa. Namun, meski mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Dagon roboh dan kepala serta tangannya patah, mereka tidak bertobat. Bahkan saat wabah borok melanda Asdod, Gad, dan Ekron, mereka hanya menambah aturan ritual baru. Tidak ada yang boleh menginjak ambang pintu Dagon. Perubahan yang mereka buat hanyalah pada tingkat tradisi luar, tetapi bukan pada hati dan iman mereka. Allah mengizinkan peristiwa ini untuk menyatakan kemuliaan dan keunggulannya, agar orang Filistin mau berbalik kepadanya. Tetapi mereka memilih untuk menolak. Penolakan itu berujung pada penderitaan dan kematian. Pesan ini relevan bagi kita. Allah tidak ingin hanya sekedar adanya perubahan atau formalitas dalam ibadah, tetapi pertobatan yang merubah hati dan pikiran serta tindakan kita. Di dalam Kristus, Allah menyatakan kuasa dan kasih-Nya secara sempurna. Dia mengundang setiap orang untuk menerima hidup melalui iman kepadanya. Menolak Dia berarti menolak kehidupan itu sendiri. Karena itu, jangan puas dengan perubahan yang ada di permukaan. Izinkan firman Tuhan mengubah hati kita secara total, sehingga kita sungguh-sungguh berpaling kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya melalui firman-Mu Engkau mengingatkan bahwa tidak ada kuasa atau ilah lain yang dapat menandingi-Mu. Ampunilah kami jika masih ada berhala di dalam kehidupan kami, hal-hal yang kami tempatkan lebih tinggi daripada Engkau. Karena itu, ajar kami untuk menanggapi kuasa dan kasih-Mu dengan ketaatan penuh, bukan dengan sekadar ritual atau tradisi. Kiranya hidup kami setiap hari menjadi bukti bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya yang layak disembah dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.